Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Debbie Karyono, NIM 9214211110, kelas akuntansi D, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Di sini izinkan saya memaparkan materi tentang aktualisasi Pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia, mata kuliah kewarganegaraan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang apa itu Pancasila. Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan baru maupun dengan penggantian hukum lama atau politik hukum, sehingga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan atau nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial harus teraktualisasi ke dalam substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum yang akan dibangun. Diharapkan dapat memuatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila mulai dari nilai, tujuan, sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila. Berikut, apa itu politik hukum? Setiap negara pasti mempunyai politik hukumnya sendiri-sendiri, baik negara maju ataupun bukan. Tidak ada politik hukum negara satu berlaku untuk negara lain, tapi tidak menutup kemungkinan negara satu dapat mempengaruhi negara lain untuk membentuk hukum menurut negaranya, meratifikasi, menjadikan konferensi internasional menjadi undang-undang di negaranya. Begitu pula Indonesia mempunyai politik hukumnya sendiri, mumpuni Martojo 2007/1. Politik hukum baru yang berisi pembaruan hukum menjadi keharusan bagi Indonesia sebagai negara merdeka semenjak diproklamirkan demi mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk penyelenggaraan hukumnya. Dalam menata kerangka dan struktur dalam organisasi negara disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 atau sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalam batang tubuh pasal 1 ayat 3 dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, menuntut pembaruan atau penggantian hukum dari hukum penjajah menjadi hukum nasional di mana perubahan itu perlu dan menjadi bagian penting dari politik hukum nasional. Esmi Warasi 2005/4. Berikut, istilah politik hukum mengandung dua kata yaitu politik dan hukum. Dilihat dari perspektif etimologis, hubungan politik dengan hukum dalam istilah politik hukum dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu istilah politik hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtspolitiek. Rechtspolitiek merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata rechts dan politiek. Kata rechts berarti hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kata politiek atau belief berarti politik atau kebijakan. Politik atau kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Selain itu, politik hukum juga diartikan dengan ledak polisi atau garis atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangkaian mencapai tujuan negara.
Yang berikut, Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan sistem politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara maksimal oleh suatu pemerintah negara tertentu untuk yang dapat meliputi pelaksanaan konstitusi dan ketentuan hukum yang ada. Pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru, penegasan pengisian lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggota dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambilan kebijakan. Kemudian, ada 3 model hubungan antara hukum dan politik. Pertama, hukum determinan atas politik. Kenyataan hubungan seperti ini didasarkan pada asumsi dan pandangan das Solem, apa yang seharusnya. Kedua, politik determinan atas hukum, di mana hal ini didasarkan pada pandangan menggunakan das Sein, apa dan bagaimana kenyataannya. Dan yang ketiga, berdasarkan pada asumsi das Solem Sein, hubungan hukum dan politik tak bisa dikatakan ada yang lebih dominan atau lebih unggul karena keduanya secara simetris saling mempengaruhi. Kalau misalnya politik diartikan sebagai kekuasaan, maka lahirnya pernyataan politik dan hukum itu determinan. Karena politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh. Kemudian, Bernard L. Tanya lebih menegaskan bahwa politik hukum sebagai agenda hukum untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni hukum harus dalam mewujudkan tujuan hakiki hukum, yaitu menjamin pengaturan adil, memberi kepastian hukum, dan mendistribusikan manfaat. Inilah yang membedakan politik hukum dengan politik yang lain seperti politik ekonomi, politik kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi, dalam perspektif ini, hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk sembarang tujuan di luar tujuan ideal bersama masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, kemudian, apa itu hakikat Pancasila bagi Indonesia? Pancasila sebagai kontrak sosial, yaitu sebagai norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan. Pancasila yang pada kaitannya dengan hukum selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum Indonesia. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Siddhartha bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau leadstone yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum. Kemudian, Darji Darmodihardjo menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dengan menggambarkan gagasan dari Hans Kelsen tentang Grundnorm atau norma dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Sementara Max L. Stackhouse menilai pembaharuan hukum atau pidana di Indonesia terpenjara dalam rimba peraturan yang lahir dan terkonstruksi dalam kosmologi ala Hegel, padahal kita memiliki Pancasila yang tidak hanya menyediakan kerangka ontologis dan normatif, tetapi juga kerangka operasional yang sangat kokoh bagi penataan kehidupan bangsa yang lebih baik bagi negeri ini. Begitu pula Arif Siddhartha menjelaskan tentang cita hukum yang berakar pada Pancasila yang secara formal dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi
pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Yang berikut, Pancasila juga sebagai paradigma, yaitu kumpulan kata nilai yang membentuk pola pikir sebagai titik tolak pandangan hidup, sumber nilai kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan. Thailand 2010/227. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai dasar dari kearifan lokal keindonesiaan yang dijabarkan ke dalam kelima sila. Oleh karena itu, setiap sila Pancasila mengandung nilai sekaligus tujuan yang ingin dicapai bangsa ini ke depan. Kirdi Dippoyudo menyatakan bahwa pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. Kemudian, apa itu aktualisasi Pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia? Nah, aktualisasi berarti pelaksanaan hingga benar-benar ada atau terwujud pewujudnyataan atau pengejawantahan. Yang dalam konteks aktualisasi Pancasila di sini berarti bersama-sama kita mewujudkan Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan baru maupun dengan penggantian hukum lama atau politik hukum agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut. Indonesia lahir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang sudah lahir terlebih dahulu pada sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang. Namun, realitasnya, menurut Benny Susetyo, Pancasila yang sering diagung-agungkan sebagai falsafah bangsa, pedoman bertindak, identitas nasional, sumber hukum, dan cita-cita nasional, namun kenyataannya lebih sering dipandang sebagai simbol saja. Bagi Indonesia, nilai-nilai Pancasila bahkan ditempatkan sebagai paradigma politik hukum. Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat universal dan tetap. Nilai-nilai itu tersusun secara hierarkis dan piramidal, mengandung kualitas tertentu yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia yang akan diwujudkan menjadi kenyataan konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut, dalam konteks politik hukum Pancasila dapat terlihat pada urgensi sebagai dasar hukum dan sumber hukum nasional terlihat dalam berbagai hasil seminar dan konvensi nasional, antara lain Bharga Nawawi Ariev, Makalah Seminar Nasional F.H. Trunojono, Bangkala 2009, yaitu yang pertama, Seminar Hukum Nasional kedua menyatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlawanan dengan semangat dan jiwa Pancasila berarti manipulasi konstitusi dan pengkhianatan terhadap Pancasila. Yang kedua, Seminar Hukum Nasional keempat menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai-nilai kejiwaan bangsa, dasar tertib hukum Indonesia, pedoman dan penunjuk arah, dan batu ujian mengenai keputusan dan perundang-undangan. Dinyatakan pula
Terceminan nilai-nilai Pancasila di dalam perundang-undangan merupakan hakikat pembentukan sistem hukum nasional. Yang ketiga, Seminar Hukum Nasional ke-5 tahun 1990 menyatakan bahwa pada akhir Repelita 6 sudah harus tersusun pola pikir dan kerangka sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Seminar Hukum Nasional ke-6 tahun 1994 menyatakan bahwa sistem hukum nasional yang juga merupakan sistem hukum Pancasila harus merupakan penjabaran dari seluruh sila-sila Pancasila secara keseluruhan. Dan yang kelima, Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional tahun 2008 dinyatakan bahwa perlu disusun Grand-Desib Sistem dan Politik Hukum Nasional dengan landasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Selanjutnya, di samping hasil seminar dan konvensi tersebut, kedudukan penting Pancasila dalam sistem hukum nasional juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan Pasal 2 disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, jelaslah bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu melandasi setiap politik hukum bangsa Indonesia. Selain itu, agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama, dan lingkungannya. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama atau keadilan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. Kemudian, Bardan Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional atau SHN pada hakikatnya adalah sistem hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah SHN yang berlandaskan atau berorientasi pada 3 pilar atau nilai keseimbangan Pancasila, yaitu yang pertama, berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan atau bermoral religius.
Yang kedua, berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan atau humanistik. Dan yang ketiga, berorientasi pada nilai-nilai kemasyarakatan atau nasionalistik demokratik. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kelebihan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.